Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viviana Yunitami dari kelas Ekonomi Syariah I. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kinerja dan penilaian kinerja. Tentu saja yang pertama kinerja. Kinerja kependekan dari kinetika energi kerja yang berasal dari kata performance. Kata performance sendiri merujuk pada dua hal, yaitu job performance dan actual performance. Keduanya memiliki arti yang hampir sama, yaitu penyelesaian suatu tugas dengan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Jadi, kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu bagi suatu lembaga atau perusahaan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja atau performance appraisal adalah proses yang dipakai oleh organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan. Secara keseluruhan merupakan proses yang berbeda dari evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Penilaian kinerja berkenaan dengan seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan atau diberikan. Proses penilaian dilakukan dengan membandingkan kinerja pegawai terhadap standar yang telah ditetapkan, atau membandingkan kinerja antara pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Nah, arti kinerja tersendiri itu adalah hasil kerja secara kualitas atau kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam mencapai tugasnya itu yang diberikan tanggung jawab. Nah, menurut Payaman J. Simanjuntak ada 3 faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama itu ada faktor individu. Nah, di sini lebih fokuskan dengan kemampuan dan keterampilan. Nah, pada diri seseorang atau setiap individu itu mempunyai kompetensi untuk memotivasi diri sendiri dan bisa menggali kemampuan dan keterampilannya. Dan yang kedua ada faktor organisasi. Nah, di sini adanya faktor organisasi itu mendukung kerjanya karyawan, seperti pengorganisasian di mana dia bekerja, penyediaan sarana prasarana. Nah, yang terakhir ada faktor manajerial. Nah, manajerial ini lebih condong kepada perusahaan. Bagaimana sih faktor manajerial ini lebih bagaimana cara untuk meningkatkan suatu perusahaan. Nah, di sini antara karyawan dan pimpinan itu saling kompak untuk memajukan perusahaan. Saya Santi Nurfazrin. Di sini saya akan membahas terkait tujuan penilaian kinerja. Tujuan penilaian kinerja bagi karyawan maupun pegawai berguna untuk memberikan umpan balik mengenai berbagai kegiatan yang dilakukan seperti kemampuan maupun kekurangannya. Penilaian kinerja juga berguna bagi organisasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam melakukan proses manajemen sumber daya manusia secara efektif dan efisien. Selain itu, penilaian kinerja juga menghasilkan informasi yang akurat dan efisien berhubungan dengan perilaku dan kinerja anggota organisasi. Pada dasarnya, penilaian kinerja bertujuan untuk memberikan evaluasi serta pengembangan. Tujuan lain penilaian kinerja atau prestasi kinerja karyawan pada dasarnya meliputi: yang pertama, untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini. Yang kedua, pemberian imbalan yang sesuai. Dan yang ketiga, pengembangan SDM. Yang keempat, meningkatkan motivasi kerja dan etos kerja. Yang kelima, sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM, meliputi karir maupun perencanaan yang lainnya. Dan yang
6. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja serta mampu mendorong karyawan untuk mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki kinerja. Selanjutnya yaitu asas-asas penilaian kinerja. Penilaian kinerja digunakan untuk meningkatkan kinerja manajerial atau organisasi. Dalam praktiknya, asas-asas penilaian kinerja untuk melakukan penilaian kinerja harus dilakukan yang pertama secara objektif. Objektif di sini artinya melakukan penilaian harus sesuai dengan apa adanya serta kriteria yang telah ditetapkan. Artinya, penilaian dalam menilai jangan terpengaruh oleh hal-hal di luar apa yang telah ditentukan. Untuk melakukan penilaian dilakukan secara objektif, biasanya dilakukan secara yang pertama realistis, yaitu menilai apa adanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan atau apa yang telah dilakukan. Yang kedua terukur. Di sini artinya setiap pekerjaan menggunakan standar tertentu sebagai alat ukur pencapaian kinerjanya. Yang ketiga menantang, yaitu pekerjaan yang memberikan motivasi karyawan untuk mengerjakannya. Dan yang keempat skala prioritas, yang artinya mengerjakan suatu pekerjaan sesuai dengan mana yang harus dikerjakan lebih dahulu. Yang kedua yaitu secara adil. Adil di sini artinya dalam menilai harus memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan, memberikan peluang yang sama untuk dinilai sehingga tidak ada kesenjangan atau kecemburuan antar karyawan. Adapun keadilan yang dapat dilakukan berdasarkan yang pertama pemberian tugas sesuai dengan posisi dan kompetensi masing-masing. Yang kedua, penilaian disesuaikan dengan kontribusi karyawan terhadap keberhasilan organisasi. Dan yang ketiga, penilaian dilakukan secara objektif dengan didukung data dan informasi yang ada. Dan yang terakhir, pemberian balas jasa didasarkan pada kontribusi dan kompetensi yang berlaku. Yang ketiga yaitu secara transparan. Selain objektif dan adil, dalam melakukan penilaian juga harus memperhatikan faktor transparansi, yang artinya dalam melakukan penilaian harus adanya keterbukaan baik dalam proses menilai maupun dalam memberikan hasil penelitian. Transparansi dalam melakukan penilaian kinerja karyawan dalam hal ini yaitu adanya parameter untuk mengukur kinerja, sumber daya yang digunakan. Yang kedua, mengumumkan hasil penilaian terbuka dengan tanpa ada yang disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibelul Magnin Mutaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen penilaian kinerja. Komponen penilaian kinerja di sini ada 6, yaitu yang pertama adalah inisiatif atau kreatif. Inisiatif atau kreatif adalah kesadaran melakukan sesuatu tanpa penugasan dari atasan demi kelancaran tugas. Yang kedua adalah tanggung jawab, yaitu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik walau sulit dapat menemukan trik tersendiri sampai tuntas. Yang ketiga adalah ketelitian atau kerapian. Pekerjaan diselesaikan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Kecepatan kerja atau efisiensi. Pekerjaan dikerjakan dengan waktu singkat, menggunakan sumber daya yang ada tanpa keluhan. Yang kelima adalah kerjasama, yaitu membuka diri untuk menerima pendapat dan menunjukkan kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, berbagi beban dan waktu. Yang keenam adalah kedisiplinan, datang dan pulang tepat waktu, fokus pada pekerjaan, memanfaatkan waktu secara produktif. Kemudian ada indikator penilaian prestasi kerja. Itu ada beberapa, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah kesetiaan. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan. Yang kedua adalah prestasi kerja. Penilai menilai hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dapat dihasilkan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga adalah kejujuran. Penilai menilai kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugasnya, memenuhi perjanjian baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kemudian
Ada kedisiplinan, yaitu kedisiplinan karyawan dalam mematuhi peraturan-peraturan yang ada. Kemudian ada kreativitas, yaitu kemampuan karyawan dalam mengembangkan kreativitasnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian ada kerjasama, kesediaan karyawan berpartisipasi dalam bekerja sama dengan karyawan lain secara vertikal maupun horizontal di dalam maupun di luar pekerjaannya. Kemudian ada kepemimpinan, yaitu menilai kemampuan dalam memimpin, pengaruh, serta pribadi yang kuat, dihormati, berwibawa, dan dapat memotivasi orang lain. Selanjutnya ada kepribadian, yaitu sikap, perilaku, kesopanan, periang, disukai, kesan menyenangkan, serta sikap baik dari karyawan tersebut. Kemudian ada prakarsa, yaitu kemampuan berpikir yang orisinal, dan berdasarkan inisiatif sendiri untuk menganalisis, menilai, menciptakan, dan memberi alasan. Kemudian ada kecakapan, yaitu kecakapan karyawan dalam pertanggungjawabkan kebijakannya, pekerjaannya, dan hasil kerjanya. Kemudian ada tanggung jawab, yaitu kesediaan karyawan dalam mempertanggungjawabkan seluruh perilaku kerjanya. Kemudian ada beberapa kesalahan dalam penilaian. Ini ada beberapa, berikut penjelasannya, yaitu yang pertama adalah leniency error atau kesalahan lembek, yaitu kesalahan di mana penilai memberikan nilai lebih positif dari yang seharusnya. Yang kedua ada severity error, yaitu penilai mengevaluasi karyawan dan memberi nilai lebih rendah dari yang seharusnya. Central tendency error, yaitu penilai memberi nilai sebagian terbesar ternilai dengan nilai rata-rata. Halo error terjadi jika penilai memberikan nilai yang sama di sejumlah indikator kerja. High potential error, yaitu kesalahan yang mengacaukan potensi ternilai di masa mendatang dengan kinerja ternilai sekarang. Similar to me error, yaitu penilai menilai ternilai, perilaku, sikap, kebiasaan, dan sebagainya mirip dengan penilai yang lebih tinggi dari ternilai lainnya. Stereotyping error, yaitu kecenderungan penilai untuk menggeneralisasi kelompok tertentu dan mengabaikan perbedaan individual. Recency error, penilai memberikan nilai berdasarkan kinerja ternilai akhir-akhir ini, 1 atau 2 bulan terakhir sebelum penilaian, dengan mengabaikan kinerja ternilai sepanjang bulan-bulan sebelumnya. Kemudian ada spillover effect, yaitu evaluasi masa lalu yang digunakan untuk menilai evaluasi kinerja yang sedang dilakukan, walaupun kinerja ternilai sudah berubah. Yang terakhir ada contrast effect, yaitu kecenderungan penilai untuk membandingkan ternilai dengan pegawai lainnya, bukan membandingkan kinerja ternilai dengan standar kinerjanya. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.